hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-37, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Tuhan mau mengingatkan kita, kalau kita menjadi pengikut daripada Tuhan, biarlah kita membuat segala-galanya menjadi baik. Di sini saya mau tekankan tentang perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu seringkali dikatakan dengan kata saran, di mana kita mengucapkannya dengan hormat kepada orang lain. Jangan sampai kata-kata yang kita keluarkan bisa melukai orang lain atau bahkan membuat orang lain makin jauh daripada Tuhan. Kita melihat di sini, karena kata-kata daripada Paulus, akhirnya terjadi perpisahan antara dia dengan Barnabas. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul 15. Ayatnya yang ke-37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus sertanya dan berlayar ke Siprus. Kata-kata Paulus adalah kata-kata kritikan yang menghina, yang menghancurkan daripada Markus. Dan hal itu tidak diterima oleh Barnabas. Sebab itu mereka berpisah. Padahal kalau kita lihat dalam Kisah 9 ayat yang ke-26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya itu takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ayat yang ke-27, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Kata-kata yang dilontarkan oleh Paulus kepada Markus mengakibatkan perpecahan di antara dia dan Barnabas. Sebab itu, kalau mau keadaan tambah baik, belajarlah berkata-kata dengan baik. Biarlah setiap perkataanmu bisa membuat orang makin semangat, makin bertambah bersyukur kepada Tuhan. Dan kalau kata-katamu itu hanya untuk menghancurkan orang, lupakanlah. Kalau hanya untuk menghina orang dan membuat orang makin terpuruk hidupnya, lalukanlah kata-kata itu dari mulutmu. Karena kalau engkau terus melakukannya, hidupmu bisa seperti Haman. Haman sakit hati kepada Mordekai. Dia habis-habisan ingin menghancurkan Mordekai. Bukan hanya dengan perkataan tapi perbuatan. Bahkan lebih jauh lagi karena dia punya
pangkat yang sangat luar biasa pada waktu itu dalam kerajaan Ahasweros. Dia mau membunuh bukan saja Mordekai, tapi seluruh orang Yahudi. Dan hal itu membuat semua orang Yahudi berdoa berpuasa kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong orang Yahudi dengan bantuan Ratu Ester yang ternyata adalah anak asuh daripada Mordekai. Dan karena Ratu Esterlah, Haman disulakan atau digantung di tiang yang telah dia dirikan untuk Mordekai. Mari, keadaan bisa lebih baik kalau engkau mengucapkan kata-kata yang bisa membuat orang bangkit semangatnya, yang membuat orang merasa terhormat. Jangan permalukan mereka. Kalau ada pun hal-hal yang paling penting yang berguna untuk merubah hidup mereka, sampaikan empat mata. Jangan sampaikan di depan umum. Dan saat engkau mau menyampaikannya empat mata dengan kelembutan, kemungkinan orang itu bisa berubah. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan kujadikan penjala manusia. Tapi Petrus masih tetap itu menjadi penjala ikan. Yang dilakukan Yesus apa? Dia naik ke perahu Petrus. Dia mengajarkan firman Tuhan di sana. Dan kemudian dia bantu Petrus. Dan dia berkata, Petrus, bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus berkata, Tuhan, udah lama kami bekerja gak dapat apa-apa. Sepanjang malam kami kerja keras. Tidak ada hasilnya. Tapi walaupun demikian, karena engkau menyuruh, udah kami coba. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Petrus. Dan akhirnya lihat, Petrus memperoleh banyak ikan. Dan dalam Lukas pasal 5, coba kita lihat. Dalam Lukas pasal 5, ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Yesus mendatanginya empat mata di perahunya. Dan ketika dia melihat keajaiban, dia sendiri yang datang tersungkur kepada Tuhan. Dia sendiri yang mengakui kesalahannya. Dia sendiri yang berubah. Kalau engkau mau menasihatin orang, datangi dia empat mata. Dengan kelembutan, dengan keuntungan yang bisa dia dapatkan kalau dia mengikuti engkau. Maka tanpa kau sadari, dia berubah sendiri. Kalau dia berubah sendiri, itu lebih hebat. Itu lebih luar biasa. Oleh sebab itu, kalau mau melihat keadaan lebih baik, mari gunakan kata-katamu untuk bisa membangkitkan semangat orang dan juga untuk membuat orang lain merasa mereka mempunyai dan memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati. Amin.